Saat ini kalau kita melihat di dalam sales ya, khususnya bagi Anda pebisnis ya ataupun orang sales, Anda melihat bahwa mau Anda di bidang sales apa? Di bidang sales asuransi, properti, Anda jual produk, Anda service, trading, B2B, whatever it is, pokoknya Anda harus menjual sesuatu. Pasti setiap Anda ketemu dengan customer, setiap customer punya karakter yang berbeda. Itu saya yakinkan 100% pasti ketemu dengan customer beda. Apapun yang kita pelajari dari buku, ataupun belajar dari YouTube, belajar dari orang yang memang hebat banget, leaders yang strong, atau kita belajar dari orang yang memang sudah biasa melakukan sales setiap hari, melakukan closing setiap hari, ya, apapun itu yang kita pelajari, begitu kita ketemu dengan calon customer, itu akan situasinya berbeda. Jadi kita tetap harus bisa menyesuaikan dengan kondisi dan situasi, keadaan, karakter, motivasi daripada prospek atau customer. Kalau menurut saya, sales itu tidak sama dengan eksakta atau tidak bisa kita, matematikanya bisa tidak 1 tambah 1 sama dengan 2. Nggak seperti itu. Walaupun kita tahu, oke, pokoknya kalau ketemu dengan customer nih rumusnya begini. Pertama-tama ditanya dulu, needs-nya apa, kebutuhannya apa. Lalu digali dulu apa yang menjadi kebutuhan utamanya. Digali lagi, urgensinya kemana, ya kan? Atau apa yang menjadi kebutuhan yang paling mendesak. Bisa aja seperti itu. Tapi begitu ketemu dengan customer, langsung kita, waduh lupa lagi. Nanti product knowledge, nanti apa ya, kebutuhan, nanti apa urgency, nanti decision making, atau gimana caranya nanti kalau customer bilang mahal, semua dari kepala kita. Apakah Anda pernah merasa seperti itu? Jadi kita udah banyak teorinya, udah banyak ilmunya, udah banyak segala macam. Begitu ketemu customer, gitu kan. Karena pertanyaan customer itu bisa jadi tidak sama dengan pada saat kita belajar. Mungkin ada beberapa yang mirip, tapi ketemu langsung. Bisa ngalir sana, ngalir sini, ya dan sebagainya. Jadi kita begitu masuk ke satu kolam gitu ya, atau mungkin kalau kita berenang, ya kalau kita bisa menguasai airnya atau masuk ke laut gitu ya, kita bisa berenang menguasai ombak, atau kita main surfing gitu kan, bisa surfing, itu kan bisa menguasai. Tapi kalau kita nggak bisa, wah bisa ke bawah ombak, Anda bisa tenggelam gitu kan. Nah, itu yang terjadi di sales. Jadi dalam video ini saya akan sampaikan bahwa ada satu hal yang penting menurut saya, kalau Anda ketemu dengan prospek, ketemu dengan calon customer, atau bahkan ketemu dengan customer existing, Anda harus tahu satu hal. Yang penting adalah, menurut saya, motivasi. Maksudnya motivasi bagaimana? Motivasi itu adalah sebelum orang beli, atau sebelum orang percaya dengan kita, atau sebelum orang mau membeli produk kita, memakai jasa kita, mereka harus ada motivasinya. Harus ada motivasinya, ya kan? Maksudnya gini, contoh, kalau Anda beli satu produk deh, Anda mau beli sepatu, contoh gitu kan, pasti ada motivasinya. Saya kalau beli sepatu ini, nanti saya tambah keren, tambah gagah, tambah confident, terus dipandang sama orang, wah kayaknya sih saya bener-bener kayak up to date banget dengan tren sekarang, orangnya gaul banget. Nah, gara-gara ada motivasi itu, saya makanya mau beli sepatu. Atau sepatu-sepatu saya di rumah udah pada jelek semua, ya, dan orang suka banyak menghina saya, gitu kan. Wah, ini sepatunya nih kayaknya kurang bagus, atau mungkin ketinggalan zaman. Gara-gara saya nggak mau dihina, ya, dibilang saya kurang update, ya udahlah, saya beli sepatu. Kan ada motivasinya, gitu kan. Atau ya, mungkin saya di rumah tuh sepatu saya udah warnanya semuanya warna yang gelap-gelap semua, hitam coklat itu kan. Tapi saya pengen beli sepatu yang warnanya beda supaya saya mungkin tidak terkesannya jadul. Nah, itu kan pasti ada motivasinya. Jadi maksudnya adalah kalau saya menjual produk, menjual jasa, atau apapun lah yang saya berikan, atau saya ingin memberikan solusi kepada customer, pertama-tama customer punya motivasinya nggak? Contoh, Anda jual satu produk, misalnya B2B gitu kan, jual apalah, instalasi program, sistem, dan sebagainya kepada satu customer. Lalu Anda tanya, Pak, saat ini kebutuhannya apa? Pertama bisa jadi kebutuhannya ada aja, tapi mereka tidak ada motivasi untuk beli juga, sama aja. Iya sih, betul sih ada kebutuhan sih. Saya kalau misalnya nggak pakai program seperti ini, mungkin ya di kantor saya juga mungkin kurang, ya mungkin bisa jadi kurang efisien, ya mungkin bisa jadi masih terlalu lama. Tapi saya masih menyukai itu kok. Saya masih menyukai dengan situasi sekarang, atmosfer yang sekarang. Terus salesnya bilang gini, Pak, iya Pak, betul Pak, tapi kan sekarang trennya udah beda Pak. Sekarang udah zaman teknologi Pak, sekarang udah zaman sistem Pak. Iya betul sih, saya tahu sudah zaman sistem, tapi menurut saya sistem itu masih, ya saya maunya begitu, cuman kadang-kadang tetap aja saya harus manual karena saya mesti mengecek secara langsung, dan saya dengan metode ini toh ternyata perusahaan saya berjalan baik-baik saja. Tapi Pak, zaman sekarang tuh, nah
customer langsung atau salesnya langsung bilang, tapi Pak, gitu kan. Iya betul sih, tapi Pak, gitu kan. Nah, customer merasa, kok saya punya pikiran seperti ini ditambah dengan salesnya yang kayaknya ingin saya memilih itu gitu. Nah, itu yang membuat customer jadi males. Ya kan, jadi aduh, iya sih, oke lah, bagus, thank you. Nah, udah saya minta dulu deh nomor atau minta profilnya dulu, nanti baru saya akan kontak lagi, kan gitu. Jadi motivasinya kita nggak gali, motivasinya kita nggak cari gitu kan, nggak cari tahu, ya kan? Jadi kita mesti tanya dong kalau gitu, gimana supaya cari tahu motivasinya? Balik lagi seperti jual sepatu, ya, atau kalau customer yang tadi beli sepatu, oke, Pak, kesehariannya gimana? Ya, Bapak suka olahraga, ya lumayan sih, karena menurut saya olahraga penting. Oke, kalau Bapak olahraga tuh apa yang perasaannya gimana sih Pak? Wah, kalau olahraga perasaan saya jadi tambah muda, tambah seger, saya juga bisa kerja lebih semangat. Berarti motivasinya dia olahraga itu untuk tambah sehat, tambah awet muda, gitu kan? Ada orang yang olahraga, Pak, Bapak olahraga kenapa? Ya supaya saya jangan sampai kena penyakit, supaya saya jangan sampai suka capek, supaya saya nggak mau sampai nanti kalau saya udah sampai umur sekian tuh nanti malah saya terbaring di rumah sakit dan sebagainya, amit-amit. Jadi ada orang yang motivasinya olahraga karena mau semangat, ada orang yang motivasinya olahraga karena nggak mau sakit. Nah, Anda harus tahu ketemu dengan customer itu motivasinya mereka apa. Bapak kalau di perusahaan gitu ya Pak ya, Bapak itu biasanya kalau misalnya lagi bekerja atau dengan tim dan sebagainya itu, apa sih Pak yang paling penting gitu kan, yang Bapak kerjakan itu yang paling penting apanya? Yang paling penting itu kalau saya di dalam ya namanya bisnis ya, pasti sih efisiensi ke satu. Kedua ya pengerjaannya begitu sangat detail dan akurat. Karena saya tidak mau ada sampai salah-salah. Oh emang kenapa Pak kalau sampai salah-salah? Oh kalau sampai salah-salah kan nanti saya masih cek lagi, mesti ulang lagi, itu kan makan waktu. Oh, terus kalau makan waktu? Ya kalau makan waktu kan berarti kan saya nanti pulangnya yang harusnya jam 7 bisa jadi jam 9 malam. Jadi kan saya nggak punya waktu sama orang rumah. Jadi saya pulang, orang rumah udah pada tidur, baru saya pulang. Akhirnya kan saya nggak punya waktu ketemu dengan keluarga. Oh, berarti motivasinya adalah gara-gara efisiensi kerja supaya dia bisa pulang lebih cepat ketemu dengan keluarga. Dia nggak mau pulangnya lama supaya nggak nanti takutnya nggak bisa ada waktu dengan keluarga. Oh, itu motivasinya. Berarti, oke, Pak. So, misalnya saya juga ngerti, Pak. Saya juga melihat banyak juga perusahaan-perusahaan yang kita tangani juga ownernya yang yaitu sama dengan seperti Bapak. Ya pastinya nggak enak ya Pak ya kalau misalnya mengalami kayak gitu ya. Kita mesti pulang malam dan kita nggak temu keluarga. Itu pasti nggak enak. Iya, betul banget. Oh, kamu tahu sih? Langsung tuh ada nyambung. Padahal bukan nyambung. Kita tahu motivasinya. Baru dari situ kita bilang, oke Pak, kalau gitu seandainya ada satu sistem yang bisa membuat Bapak pulang lebih cepat, mau nggak? Nah, mau tuh. Langsung masuk motivasi. Jadi maksud saya adalah, sebelum kita menjual produk apapun, atau sebelum kita menawarkan jasa apapun, yang paling harus tahu adalah motivasinya. Kalau motivasinya nggak kuat, Anda terus bilang produk knowledge ini bagus Pak, kekuatan di sini Pak, keunggulan di sini Pak, kelebihan di sini Pak. Enggak Pak, kita punya garansi Pak. Iya ngomong doang, customer nggak kena. Percuma Anda ngomong dengan berapi-api, sungguh-sungguh. Semakin Anda berapi-api, semakin mereka takut. Wah ini makin saya kayak dikejar-kejar gitu, malah saya takut gitu kan. Jadi hati-hati, itu yang paling penting. Jadi intinya adalah Anda mau jual produk apapun, Anda mau menawarkan solusi apapun, mau produk, mau service, mau jasa, mau B2B, apapun itu, Anda mau tawarkan ke reseller, Anda mau apapun jual ke agen, ke distributor, kemanapun, yang penting motivasinya mereka ada apa enggak? Motivasinya mereka apa? Sebelum Anda kasih rewardnya. Jadi, Anda jangan bikin reward dari persepsi Anda, tapi Anda harus bikin reward dari motivasinya mereka. Ya, saya pernah satu eksperimen, saya pernah coba. Ya, tim saya, pertama, saya kasih reward nih, dapat uang cash sekian. Atau saya kasih jalan-jalan ke Bali. Wah, ternyata yang bikin termotivasi untuk ngejar capai target bukan uang cash, tapi jalan-jalan ke Bali. Ya udah, saya pakai jalan-jalan ke Bali, itu saya tes. Ternyata jalan-jalan itu lebih membuat mereka termotivasi untuk kerja lebih baik. Ya sudah, berarti rewardnya jalan-jalan. Jadi jangan paksakan satu reward ya, atau kita bikin, wah ini nih kasih uang sih, harusnya gerak, harusnya mau dong. Belum tentu semua orang punya motivasi ngejar uang. Tapi mungkin ada beberapa orang yang memang ngejar uang. Betul, memang kita semua bekerja cari uang. Tapi hati-hati,
uang itu, dengan uang itu motivasinya apa? Untuk beli rumah, untuk obatin orang tua yang sakit dan sebagainya. Ada motivasi itu. Nah, motivasi itulah yang kita harus tanya dengan customer, dan kita harus tahu, baru kita bisa kasih produk yang sesuai dengan mereka, karena itu yang sesuai dengan motivasi. Nah, jadi dari video ini semoga bisa membantu Anda lebih bisa mengerti lagi apa yang menjadi kebutuhan customer, bukan dari sisi kebutuhan saja, tapi dari sisi motivasi. So, semoga bisa bantu Anda. Sukses selalu. Saya Hendra Hilman dan salam pengusaha.